Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, gimana, punya kabar? Semoga Allah selalu memberi Bang Andi kesehatan. Maaf Bang Andi, ini mau nanya, gimana caranya bersyukur itu biar antara ucapan dan rasa itu sama. Terkadang aku kan jualan Bang Andi, itu kan terkadang kan di sebelah-sebelah itu banyak. Terkadang itu kalau ada yang di sebelah itu kadang rame, dengan bersyukur itu terkadang kayak beda di dalam dalam hati itu, kayak kayak beda dengan yang kita berucap syukur, cuman kadang dalam hati itu kadang ngedumil. Gimana caranya biar mengucapkan syukur bisa selaras dengan hati? Mohon bimbingannya Bang Andi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak doanya. Amin ya Allah. Jadi kalau mau menyelaraskan antara hati dan ucapan, kita harus lebih utamakan hati dahulu, ya. Bagaimana agar di hati bersyukur, di ucapan bersyukur? Jangan hanya sebatas mengucap syukur, alhamdulillah, tapi di hati nggak ada rasa syukur. Itu berarti orang hanya sebatas nyebut, belum ada kesadaran, belum ada zikir. Zikir itu harus ada rasa. Jadi biar selaras, contohnya, mengapa kita selalu setelah selesai makan, ketika perut kita sudah kenyang, di situ kita langsung mengucap terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nikmat makan ini, aku jadi kenyang. Ketika ada rasa kenyang, di situ baru bisa bersyukur. Ya. Jadi keluar kata alhamdulillah itu ketika kita udah kenyang, kan kadang sendawa itu gitu kan. Nah, kita sendawa itu kan pertanda kita kenyang. Ketika kenyang, baru kita mengucap syukur alhamdulillah. Jadi rasa dahulu di hati, baru terucap. Maka dia akan selaras. Jadi kalau hanya orang ngucap aja, di hatinya masih gerundel, masih berontak, ya berarti belum syukur. Ya. Melihat jualan toko sebelah kok laris, kenapa toko kita kok sepi, ya kan? Itulah kita menjadi tidak bersyukur. Itulah penyebabnya itu. Kenapa kita ngelihat orang lain, mengapa kita membanding-bandingkan orang lain dengan kita? Kunci utamanya kan itu, penyebabnya itu. Ketika kita membandingkan sama orang lain dan kita melihat mereka laris, mereka banyak pembeli, terus kita membandingkan dengan kita, kok kita sedikit pembelinya, kok sedikit pelanggannya. Di situ kita jadi kecil hati, kita jadi tidak bersyukur. Jadi penyebab utamanya karena membandingkan. Padahal Allah bilang, semua makhluk sudah kuatur rezekinya, jatahnya. Oh, si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, kita sekian. Nah, di sini kita harus cari tahu seharusnya. Banyak kita itu hanya sekedar membandingkan. Ketika melihat si A, si B, si C, kok rezekinya kenceng ya, kok lancar ya, kok mereka nggak pernah putus-putus uangnya ya, kok saya segini-gini aja ya. Nah, coba kita cari tahu, tanya sama dia, mengapa rezekimu kok lancar, mengapa kok pelangganmu, pembelimu kok ramai, kok saya kurang. Coba cari tahu.
Mungkin sama nih, jualannya sama, dia jual barang A, kita juga jual barang A sama, tapi kok soal rezeki ini berbeda. Itu yang harus kita cari tahu. Jadi kita jangan hanya sebatas melihat dia banyak, saya kok sedikit. Nah, disitulah menjadi kecil hati. Tapi kita nggak pernah mau tahu apa penyebabnya dia dikasih banyak. Nah, ya, sangat banyak manusia itu tidak bersyukur kepada Allah karena melihat orang lain. Mengapa dia bisa gonta-ganti mobil? Mobil kemarin baru berapa tahun dipakai udah ganti lagi, di-upgrade lagi yang lebih bagus. Kita satu pun belum ada mobil. Kenapa bisa seperti itu? Seharusnya kita cari tahu, ya. Bisa jadi dia wadahnya besar, sedangkan kita wadahnya kecil. Apa nih maknanya? Daya tampung. Wadah ini adalah daya tampung, ya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya. Sekarang kita ginilah ya, andai kata kita minta sama Allah, ya Allah, kasihlah aku rezeki yang berlebih. Kita minta rezeki yang banyak, uang yang banyak, tapi kita nggak pernah nego sama Allah. Itulah yang banyak, kita nggak pernah. Nego yang seperti apa bang? Ya, negonya seperti ini. Allah tuh sebenarnya bertanya, bukan aku nggak mau memberi lebih, tapi aku tanya dulu, kalau ku kasih lebih mau kamu apakan uang itu? Tuh Allah nanya loh. Untukmu sendiri ataukah untuk kesejahteraan sesamamu, ataukah untuk menjadi rahmat di sekelilingmu? Kalau engkau hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, aku nggak mau kasih. Itu apa? Wadahmu nggak ada, kataku. Ya, jadi perluaskan wadah kita. Seperti apa bang contohnya memperluaskan wadah? Ya, ibarat kata kalau kita mau ambil air 1 ton, ya kita harus punya wadah 1 ton. Ya, atau 100 liter lah. Misalkan kita ingin ambil air 100 liter, wadah kita harus ada 100 liter. Jangan 10 liter wadahnya, gimana Allah mau tuang. Jadi contoh wadah itu seperti apa bang? Ya, siap nggak kita untuk menjadi rahmat bagi di sekeliling kita? Siap nggak kita menolong dan menyalurkan pada sekeliling kita? Ya, contoh, ya Allah, di sekelilingku ada 3 orang janda ya Allah, hidupnya susah ya Allah. Kalau engkau berikan aku rezeki lebih, aku akan salurkan kepada janda-janda itu. Ada janda 3 orang, ada anak yatim 2 orang misalkan. Kita nazar sama Allah. Itu namanya memperluas wadah. Dan otomatis Allah akan memberi rezeki lebih. Tapi kalau kita hanya cari uang untuk memperkaya diri sendiri, untuk kesenangan pribadi, untuk diri sendiri, ya untuk apa Allah memberi banyak-banyak? Wadahnya nggak ada. Ya, ada di kampungku ya Allah, banyak orang susah. Kalau engkau memberikan rezeki lebih, aku akan salurkan ke situ ya Allah. Baru Allah kasih. Jadi
Di situ syukur itu bukan berarti apa yang kita dapat. Syukur ini kan banyak macam. Ada orang ketika dia memberi, ketika dia bisa menolong orang lain, itu syukurnya luar biasa. Terima kasih ya Allah, dengan rezekimu, dengan nikmat darimu, aku bisa nolong orang itu. Karena selama ini aku lihat kasihan ya Allah. Alhamdulillah engkau mempercayaiku, engkau menjadikan aku penyalur atau perantara penyampai rezeki, sehingga aku bisa salurkan kepada mereka yang susah. Itu syukurnya luar biasa. Kita membuat orang lain bahagia, kita lebih lagi bahagianya. Kalau bisa begitu syukurnya. Jangan kita ngelihat orang lain pelanggannya ramai, otomatis duitnya banyak, pembelinya banyak, uangnya banyak. Saya kok sepi pelanggan saya ya. Bisa jadi wadah kita kecil. Gak usahlah jauh-jauh, carilah apa wak kita, apa nenek kita, apa tante kita, atau ponakan kita yang masih ada hubungan dekat dengan kita itu. Terkadang mereka susah, kita tutup mata. Gak pernah kita memikirkan mereka. Gimana Allah mau memberi lebih? Ya. Jadi kalau menyelaraskan rasa syukur itu ketika kita sudah ada rasa di hati, baru di lisan ini terucap. Itu hakikat syukur. Jangan syukur itu dijadikan wirid atau dijadikan sebutan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau berapa ribu kali pun kita nyebut alhamdulillah, kalau di hati ini gak ada rasa syukur, itu baru nyebut. Ya, itu yang harus kita cari tahu. Ya Allah, si Fulan kok rezekinya enak ya Allah, kerjanya gak putus-putus ya Allah, kok ada aja duitnya, kok saya susah ya Allah. Tanya dulu diri kita. Ketika Allah memberi lebih, kadang kita itu istilahnya korupsi sama Allah. Ya, pernah gak kita ngerasain korupsi sama Allah? Allah kasih lebih, ada di depan mata kita susah, gak mau kita tolong, gak mau kita bantu, gak mau kita berbagi. Itu namanya orang korupsi sama Allah. Dikasih amanah, dikasih kepercayaan, bukan dia salurkan, malah untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya wadahnya menyempit. Ketika wadahnya udah makin mengecil, wadahnya udah sempit, ya Allah gak akan kasih lagi. Untuk apa aku kasih? Wadahmu sempit, yang ada luber nanti. Ya, jadi belajarlah dari hal-hal kecil biar kita bisa bersyukur. Itu cari tahu dulu, rasakan dulu, baru kita bisa bersyukur. Kalau kita hanya sekedar ngucap tapi di hati itu masih berontak, di mana letak syukur itu? Ya, jangan lagi lihat orang lain. Semakin kita lihat orang lain, makin kecil hati kita, makin sakit kepala kita, makin iri kita. Kenapa? Karena melihat orang lain. Coba kita sadari aja begini. Allah bilang, semua rezeki sudah kuatur. Si A sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, itu sebenarnya yang harus kita cari tahu. Kenapa dia banyak? Ya Allah, kenapa enak hidupnya? Kenapa banyak rezekinya? Apa rahasianya nih? Nah, tanya sama orangnya. Kalau nggak mau nanya, ya prasangka baik lah. Bisa jadi wadahnya besar.
Allah percaya sama orang itu. Karena apa? Gak pernah korupsi sama Allah. Makanya Allah kasih terus. Nah, sedangkan kita bisa jadi kita hanya untuk diri sendiri. Nah, sekarang ini udah dengar nih audio ini, luaskan wadah kita ya. Cari siapa yang susah di sekitar kita, bantu. Insya Allah syukuri dulu. Terima kasih ya Allah, aku bisa membantu orang. Syukuri dulu itu. Bukan syukur, terima kasih ya Allah, aku udah banyak duit, aku udah bisa beli ini, udah bisa beli itu. Itu untuk dirimu syukurmu. Tapi ketika kita bisa bersyukur karena bisa menyalurkan, itu luar biasa itu. Ya. Jadi naik lagi. Syukur yang karena bisa memberi itu luar biasa. Ya, semoga ini manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.